Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita sekaligus menjadi penuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini, saya persiapkan dari kitab Bilangan pasal 14 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Saya minta saudara mempersiapkan Alkitab saudara untuk membaca kebenaran firman Tuhan ini. Dan ayat yang menjadi dasar perenungan kita saya baca dari ayat 17. Demikian bunyinya saudara. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Itu yang akan kita bahas pagi ini. Topiknya saudara, topik renungan kita adalah kesetiaan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sadarkah kita bahwa kita sedang berada dalam kumpulan besar manusia yang semakin sukar untuk percaya di zaman ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa tidak saudara? Melimpahnya informasi tidak benar atau hoax dalam berbagai bentuk, baik melalui media cetak, elektronik atau media sosial lainnya, semakin membuat orang sukar untuk percaya, bahkan untuk perkara-perkara yang supranatural, yang sepenuhnya adalah karya Allah yang ajaib pun terkadang dituduh sebagai rekayasa atau manipulasi, sehingga gagal untuk membuat orang percaya akan kuasa Tuhan. Itu yang terjadi saudara. Dan ketika para pengintai, kalau kita lihat pembacaan ini nanti secara utuh, kita baca itu semua. Di sini dikisahkan ketika para pengintai pulang dari tanah Kanaan, ada 12 pengintai itu kembali dengan membawa dua macam laporan yang berbeda saudara. Laporan yang jahat membawa pemberontakan dan kematian, serta laporan yang penuh iman mendatangkan berkat bagi yang taat mendengarkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi sayang bahwa bangsa itu memilih untuk mendengarkan laporan yang salah. Saudara, itu luar biasanya. Seharusnya tidak ada alasan lagi bagi generasi yang telah melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat, seperti tiang awan, tiang api, manna, air yang keluar dari cadas, dan lain-lain perbuatan Tuhan yang besar itu untuk membuat mereka berperilaku seperti itu, untuk mempercayai laporan ke-10 pengintai yang tidak memiliki kepastian iman itu. Namun kenyataannya saudara tidak. Mereka justru mempercayai berita bohong yang dibawa oleh ke-10 orang pengintai tersebut. Inilah yang saya katakan tadi, sangat sulit bagi kita untuk boleh menilai situasi ini, apalagi di zaman ini saudara, karena banyaknya berita-berita palsu, berita bohong yang terkadang mempengaruhi keyakinan kita akan iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kondisi seperti ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Terlebih di tengah situasi dunia yang penuh dengan berita-berita bohong tadi, berita hoax, membuat banyak orang menjadi tawar hati. Banyak saudara takut saudara, karena tidak mampu memilah mana lagi berita yang baik dan mana lagi berita yang benar, dan mana berita yang jahat dan berita yang salah. Itu sulitnya di zaman ini. Pertanyaannya ialah, bagaimanakah orang Israel dapat memilih secara salah, sehingga itu menyebabkan mereka memberontak kepada Tuhan? Kok bisa orang Israel yang sudah melihat perbuatan Tuhan, mereka memilih pilihan yang salah, dan akhirnya mereka memberontak kepada Tuhan? Saya melihat ada beberapa hal saudara. Coba kita perhatikan dulu, mudah-mudahan ini bermanfaat membantu kita di zaman ini. Yang pertama, hati mereka condong kepada yang jahat. Ini berbicara hati saudara. Mengapa kita sering memilih yang salah? Itu berbicara hati sebenarnya. Kita harus menjaga hati kita, karena hati adalah sumber kehidupan kita. Hati yang condong kepada yang jahat menyebabkan mata seseorang tertutup.
menyebabkan telinga seseorang juga tertutup, hatinya juga tertutup kepada setiap kebenaran, tidak lagi memiliki kepekaan kepada apa yang baik. Tetapi kalau kita perhatikan, dia akan cenderung suka kepada apa yang jahat dan sesat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia baru diberi anugerah hati yang condong kepada kebaikan, saudara. Ini kita yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi sayang sekali hal ini tidak dimiliki oleh bangsa Israel. Tidak dimiliki, saudara. Mengapa? Karena mereka pernah menjadi warga Mesir, di mana mereka lahir, bertumbuh dengan segala budaya, etika, dan nilai keagamaan kekafiran. Pada waktu mereka dipanggil keluar dari sana, dari tanah Mesir, tentu saudara, sisa-sisa kekafiran itu masih tetap melekat dalam diri mereka. Inilah yang membuat mereka sering memberontak, baik kepada Musa, kepada Harun, terlebih kepada Tuhan. Bahkan kalau kita lihat dalam peristiwa ini, mereka hendak melempari Yosua dan Kaleb dengan batu, karena mereka memberikan berita yang berbeda dari ke-10 orang pengintai yang lain, saudara. Mereka hanya melihat bahwa mayoritas mereka membawa berita yang salah, dan itu menjadi kebenaran bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, kita memang lahir di tengah dunia yang berdosa, membawa tubuh yang memiliki sifat berdosa. Tetapi dengan anugerah Tuhan, orang Kristen sejati telah mengalami lahir baru. Kita telah dilahirkan kembali, dilahirkan baru, sehingga kita memiliki hati yang baru. Tetapi ternyata saudara, sering masih ada sisa-sisa kekafiran yang nampak dalam diri kita. Seharusnya orang Kristen sejati tidak akan membiarkan dirinya diseret oleh arus dunia ini, melainkan akan terus berpegang kepada kebenaran, kepada iman, kepada anugerah dan pertolongan Tuhan, sehingga hati kita selalu dicondongkan kepada apa yang benar. Hati kita selalu dicondongkan kepada apa yang mulia, yang saleh, dan yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga saudara, kita tidak jatuh dalam kebiasaan dunia yang penuh dengan dosa lagi dalam kehidupan kita. Ini perlu. Jadi mengapa orang Israel cenderung melakukan hal yang jahat? Karena memang hati mereka jahat, saudara. Itu yang kita lihat. Jadi kalau hati kita jahat, kita tidak akan ada kemungkinan untuk kita bisa memilih hal yang baik dalam hidup ini. Ini berbicara masalah hati. Yang kedua, mereka melakukan penafsiran yang sangat keliru tentang Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mereka memiliki pemahaman penafsiran yang keliru. Hati yang condong kepada kejahatan tidak akan mengerti jalan Tuhan. Ini memang dasar hati sudah jahat, sulit memahami rencana Tuhan. Tidak menghargai lagi janji Tuhan, tidak memiliki lagi wawasan rohani, dan tidak memiliki kesiapan untuk mengikuti pimpinan Tuhan lagi. Itu dia, saudara. Tuhan akan membawa mereka ke negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madunya, tetapi mereka memandangnya sebagai tempat yang mematikan. Itu dia. Mereka melihat kalau mereka nanti ke sana mereka akan mati. Bagi Tuhan tidak seperti itu. Mereka melihat secara terbalik dengan apa yang Tuhan lihat. Seharusnya mereka perlu melihat dengan cara Tuhan, bukan dengan cara mereka, saudara. Apa yang dikatakan baik oleh Tuhan, mereka katakan itu buruk. Dan sebaliknya, saudara, mereka lebih memilih untuk kembali ke Mesir, walaupun Mesir itu adalah tempat perbudakan, tempat pembinasaan. Tidak ada kasih, tidak ada anugerah, dan janji kepada Abraham tidak pernah akan terwujud kalau mereka tetap tinggal di Mesir. Orang yang berhati jahat akan memiliki mata yang kotor, sehingga menghalangi mereka melihat apa yang baik yang Tuhan rancangkan bagi mereka. Itu yang perlu. Kebenaran Tuhan dan janji Tuhan tidak bisa mereka lihat lagi, karena hatinya jahat, matanya pun akan kotor, penglihatannya pun tidak akan jelas. Untuk itu, saudara, untuk itulah Tuhan Yesus pernah berkata demikian, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hanya dengan hati yang benar, hati yang suci, kita dapat melihat Tuhan dan mengerti rencana Tuhan. Hal ini berarti orang yang berhati suci akan dimampukan untuk melihat tangan Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan, melihat pimpinan Tuhan dengan kepekaan rohaninya, dengan hatinya yang suci itu. Orang yang suci hatinya akan memiliki kepekaan untuk melihat dan menghindari diri dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang berujung maut. Seringkali kita tidak mau belajar firman Tuhan, tidak mau mengerti Tuhan, tetapi langsung memvonis bahwa Tuhan tidak baik.
ketika doa kita tidak didengarkan oleh Tuhan, lalu kita meninggalkan Tuhan, yang menjadi rugi adalah diri kita sendiri, bukan Tuhan, saudara. Jadi marilah peliharalah hatimu, supaya kecondongan hatimu dicondongkan untuk mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Yang ketiga adalah mereka takut mati di Kanaan. Ini persoalan, saudara. Tidak ada manusia yang tidak pernah takut, saudara. Tetapi seharusnya dapat menyiasati rasa takut secara benar, bukan secara berlebihan seperti ini. Ketika kita takut, kita akan mencari tempat yang aman. Wajar, saudara. Dan tidak ada tempat yang aman kecuali Tuhan. Kalau kita takut, kita cari tempat aman, itu wajar. Tetapi jangan salah mencari tempat yang aman, karena tidak ada tempat yang aman selain daripada Tuhan sendiri. Ketika bangsa Israel merasa takut mati, seharusnya mereka datang kepada Tuhan. Takut yang benar akan membuat orang semakin bertumbuh dalam iman dan makin dekat kepada Tuhan. Takut yang salah akan membinasakan. Sehingga takut mereka adalah takut yang salah, yang membawa mereka menyimpang dari Tuhan. Seharusnya ketika mereka takut, mereka datang kepada Tuhan, maka mereka akan dipelihara dan diberkati Tuhan. Demikian kita, saudara. Jadi seharusnya bangsa Israel pada waktu itu tidak perlu takut, karena mereka telah melihat Mesir sudah ditaklukkan oleh Allah. Sedangkan Kanaan tidaklah seperti Mesir, tidak sepenting Mesir pada saat itu. Tidak, saudara. Allah yang berperang bagi mereka. Tetapi karena hati mereka yang tidak beres, perspektif mereka untuk melihat kebenaran firman Tuhan, ya, janji Tuhan menjadi hancur, maka iman mereka menjadi tidak lagi memiliki arah, tidak lagi memiliki kepastian. Inilah takut yang salah tempat, saudara. Ini takut yang salah tempat, saya katakan di sini. Mereka tidak memiliki takut akan Tuhan yang dapat mengalahkan takut akan apapun. Kalau kita takut akan Tuhan, kita bisa mengalahkan rasa takut akan apapun. Ketika orang Kristen tidak takut mati, tidak takut sakit, tidak takut rugi, tidak takut menderita, maka dia akan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Orang yang demikian akan membuat setan kewalahan. Orang-orang yang seperti ini akan membuat setan gentar, saudara. Itu yang kita lihat. Banyak orang Kristen yang hidup dalam ketakutan saat ini. Banyak orang Kristen yang hidup dalam kegelapan, dan Tuhan mungkin tidak menolong mereka. Maka orang tersebut akan cenderung untuk berkompromi, melacurkan diri dengan menjual iman mereka kepada setan. Itu yang perlu, saudara. Kita perhatikan hal ini. Jadi mereka takut mati di Kanaan, padahal janji Kanaan adalah janji Tuhan untuk mereka. Di manakah sebenarnya iman mereka? Iman mereka telah dilacurkan kepada setan. Itu yang perlu. Kalau kita dalam kondisi seperti ini, mari kita belajar, saudara. Kita perlu menentukan sikap iman kita dengan benar. Sebagai penutup bagi kita, hati yang condong kepada kesesatan membawa pada perspektif atau interpretasi yang salah. Akhirnya, saudara, menimbulkan keanehan dalam diri bangsa Israel. Mereka mulai berkelakuan dan berbicara yang tidak benar. Mereka mengatakan, saudara, sekiranya kami mati di Mesir atau padang gurun. Luar biasa, saudara. Mereka sepertinya siap mati di Mesir, atau mereka siap mati di padang gurun, tetapi mereka takut mati di Kanaan. Di mana logika berpikirnya, saudara? Mereka siap mati di Mesir, mereka siap mati di padang gurun, tapi kok Kanaan janji Tuhan mereka tidak siap mati di Kanaan. Ini menjadi persoalan, saudara. Mereka takut mati di Kanaan, padahal sebenarnya lebih baiklah mereka mati di Kanaan, karena mereka taat untuk masuk ke sana. Bahkan kalau mereka taat, mereka justru tidak akan mati di sana, mereka akan hidup di sana. Itu dia, saudara. Lebih baik, katanya, lebih baik kayak mati di Mesir di padang gurun daripada di Kanaan. Bagaimana caranya? Tanah Kanaan bukan tanah kematian, tanah kehidupan, tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madunya, tanah berkat, saudara. Dan mereka takut ke sana. Akhirnya, saudara, mereka menuduh Tuhan hendak mematikan mereka. Padahal Tuhan sudah sedemikian menyertai, Tuhan sudah sedemikian memelihara mereka. Inilah ketidakberesan manusia berdosa itu, saudara. Selama dosa masih tinggal dalam diri kita, kita akan tetap mencurigai Tuhan. Itu yang perlu. Orang-orang selalu gemar bermain dosa, dia akan selalu mencurigai Tuhan dalam hidupnya.
Tuhan, ya, orang yang hatinya tidak beres, tidak suka mendengarkan firman Tuhan, kemudian akan menaruh afeksi yang salah, yaitu takut kepada manusia tetapi tidak takut kepada Tuhan. Dan akhirnya lagi, orang demikian akan cenderung menjadi aneh dalam dirinya. Ada kekacauan. Di satu sisi dia cinta firman, tetapi di sisi lain dia juga cinta dosa. Jadi dia menjadi pribadi yang aneh dia. Itu saudara, luar biasa. Mari kita belajar kebenaran ini. Orang yang dipengaruhi oleh dosa menjadi orang yang bodoh, saudara. Orang yang dipengaruhi dosa, dia akan menjadi orang yang gila, orang aneh, dan bahkan bisa memusuhi dirinya sendiri. Orang berdosa menolak berkat yang paling besar untuk mencari hukuman. Dia menolak berkat dan dia mencari hukuman. Itu orang berdosa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melihat wajah asli dunia saat ini, di mana dunia selalu tampak menarik, tetapi di dalamnya mengandung racun yang menggerogoti jiwa kita. Kelihatannya bagus penampilannya, tetapi di dalam adalah kematian. Berkat sejati adalah dari Tuhan yang akan mencukupkan kita, memberikan kebahagiaan kepada kita, bukan di dunia ini, saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan, pandang Tuhan, yakinkan bahwa bersama dengan Tuhan kita dipimpin dalam kemenangan. Pada akhirnya, saudara, hati yang jahat tersebut membuahkan pemberontakan. Kan demikian, kalau hati kita jahat, kita menjadi pemberontak, saudara. Bangsa Israel menolak Tuhan dan hendak mengangkat pemimpin baru untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Pada saat itulah Kaleb dan Yosua bersaksi kepada mereka bahwa yang menyertai bangsa Kanaan sudah meninggalkan Kanaan. Luar biasa iman Yosua dan Kaleb ini. Yosua dan Kaleb adalah saksi. Mereka adalah pembawa suara kebenaran bagi bangsa Israel. Kalau mereka mau mendengarkan kedua orang tersebut, maka mereka akan selamat, saudara. Maka mereka akan diberkati. Tetapi bangsa Israel yang sudah dikuasai oleh dosa itu justru mau merajam kedua orang ini dengan batu. Luar biasa, bukan? Orang dua yang menjadi saksi kebenaran ini, mereka mau dirajam dengan batu oleh pelaku-pelaku orang berdosa ini, saudara. Ini luar biasa sekali, saudara. Ya, kita perhatikan di sini. Luar biasa kalau saya katakan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini penting sekali untuk kita pahami saat ini, supaya kita juga tidak terjerumus dalam kehidupan yang selalu gemar berbuat dosa. Ini kita lihat bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menerima kebenaran ini, karena kita oleh Roh Kudus telah dituntun untuk boleh mengerti kebenaran. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan kiranya menolong kita, saudara, dengan kebenaran ini. Selama kita memberi hati kita kepada Tuhan, Ia akan menuntun kita kepada kehidupan yang lebih baik pastinya, yang penuh dengan berkat, penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Bukan kecelakaan, bukan kematian, bukan maut, bukan persoalan-persoalan, tetapi kebaikan, sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat Tuhan yang menuntun kita dalam kemenangan. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikian renungan ini kiranya memberkati kita. Ada kasih setia Tuhan yang besar yang bisa menuntun kita sesulit apapun hidup yang kita hadapi ini. Jangan kita berperilaku seperti orang Israel yang cenderung hatinya berdosa, yang meninggalkan Tuhan, yang hatinya jahat. Tetapi baiklah kita seperti Yosua dan Kaleb yang berteguh hatinya, yang tetap percaya, yang tetap mengasihi Tuhan. Dan pada akhirnya kita lihat orang yang jahat hatinya, mereka akan terhukum. Tetapi orang benar hatinya mencintai Tuhan, diberkati. Mereka tiba sampai di Kanaan dan menikmati sukacita di sana. Oleh karena itu, saudara, sebelum mengakhiri renungan ini, saya akan berdoa untuk saudara. Biarlah hati kita boleh diubah Tuhan pagi ini. Hati kita boleh dibaharui Tuhan pagi ini, sehingga kita memiliki hati yang baru, hidup yang baru, diberkati dengan berkat yang baru oleh Tuhan hari ini. Mari saudara, buka hatimu, kita akan berdoa. Kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran ini yang boleh menyapa kami di pagi ini. Bukalah hati kami, tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti maksud Tuhan lewat firman ini bagi setiap kami. Supaya kami mengerti tentang kesetiaan-Mu, supaya hati kami diperbaharui, supaya sikap kami diperbaharui, kehidupan kami dibaharui, dipimpin kepada kebenaran, dipimpin kepada pengenalan akan Tuhan yang benar, hidup dalam rencana Tuhan yang benar. Itu kerinduan kami pagi ini. Berkati umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Siapkan hati mereka untuk dilawat oleh-Mu, oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan hamba doakan terus
jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, ada beberapa yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, jamahlah mereka Tuhan. Tumpangkan tanganmu untuk mengangkat sakit penyakit mereka dan pulihkanlah mereka. Ada anak Tuhan yang sedang bergumul untuk pendidikan. Tuhan tolong, jamahlah mereka, urapi mereka, berkati sehingga mereka boleh mendapatkan lanjutan pendidikan yang baik. Ada anak Tuhan yang sedang mencari jodoh. Tuhan, aku berdoa, biarlah mereka Tuhan diberikan jodoh yang terbaik bagi mereka. Siapapun mereka dimanapun dia sekarang, hamba berdoa, biar Tuhan menjawab pergumulan mereka saat ini. Ada yang sedang saat ini anak Tuhan yang sedang bergumul untuk melamar pekerjaan. Ada yang sedang melamar di Akpol Tuhan. Tolong Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa biarlah tangan Tuhan membantunya, menolong dia, sehingga dia boleh mendapatkan kemenangan. Dan izinkan mereka boleh melihat berkat-Mu itu Tuhan, sehingga mereka boleh sadar bahwa Tuhan mengasihi mereka. Dan ingatkan mereka untuk selalu mencintai Tuhan, takut akan Tuhan, hidup dituntun oleh Tuhan. Itulah doa kami pagi ini. Dan banyak lagi jemaat Tuhan yang rindu didoakan. Berkatilah mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara dengan renungan ini. Kalaulah saudara mempunyai beban, mempunyai pergumulan yang berat, dan saudara rindu didoakan, kami bersedia mendoakan saudara. Hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami akan bantu saudara dalam doa. Akhirnya saya ingin katakan saudara, tetaplah semangat, jadilah kuat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, karena itu yang dikehendaki Tuhan dari kamu. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Warisan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.